Baiklah, terima kasih kepada peserta sekalian yang sudah bergabung pada kajian kita Semesta Manusia. Kajian ini terselenggara berkat fasilitas yang diberikan oleh Dr. Kolbi Khairi dari Direktur Puskap. Terima kasih kami ucapkan atas fasilitasnya. Kemudian juga kerjasama antara Puskap dengan komunitas Meaningful Life dan Lampions. Hari ini kita sudah berkumpul, ada 32 partisipan. Mungkin kita mulai saja. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bung Bismillah sebagai narasumber kita. Silakan, Bung. Susu adik-adik. Tapi kan agak Ya. Sebentar masih. Ya, silakan Bung Bismillah. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir kembali dalam kajian kita. Sebelumnya saya mengonfirmasi pada kawan-kawan apakah suara saya terdengar. Kita terdengar, Bung. Pertemuan ini kita akan membahas body and soul, tubuh dan jiwa. Kenapa ini masuk ke dalam pembahasan kita? Karena ini adalah bagian dari manusia, terhubung dengan tema inti dari Zoominar kita ini adalah semesta manusia. Nah, kenapa kita membahasnya dari 3 pendekatan, sains, filsafat, dan gnosis? Karena sangat tidak komprehensif ketika membahas manusia dari satu aspek saja. Manusia punya kompleksitas, ini secara teoritis, punya kompleksitas yang luar biasa, ya, untuk dibatasi hanya pada satu spek atau untuk hanya dibatasi pada satu sudut pandang. Kita tidak bisa melihat manusia secara setengah-setengah. Kita harus melihatnya secara utuh. Untuk apa? Agar kita dapat mengenali diri kita secara utuh. Kenapa? Karena kita pun menjadi bagian dari kemanusiaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kesadaran dan intelijensi. Di situ kita menemukan fakta bahwa all of us have a consciousness. Setiap kita punya kesadaran. Setiap kita sederhananya sadar. Apakah itu ketika kita mengalami kehidupan sehari-hari, ataukah kita dalam keadaan tertidur, ataukah kita dalam keadaan terjaga. Kita memiliki kesadaran. Inti dari kesadaran ini adalah pengalaman itu sendiri. Hanya orang yang sadar yang bisa mengalami pengalaman-pengalaman. Bagi orang yang tidak memiliki kesadaran, dia tidak mengalami pengalaman-pengalaman. Nah, apakah kesadaran itu ya pada setiap manusia sama? Kita sudah menjawab bahwa ada kondisi di mana kesadaran mengalami degradasi. Kenapa? Karena perhatian yang tidak terpusat. Nah, perhatian yang tidak terpusat itu menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan pada tingkat intelijensi. Contoh yang paling sederhana adalah hanya orang-orang yang punya kemampuan konsentrasi yang kuat yang bisa menyerap banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang punya pikiran yang terpecah, mudah galau, ya enggak? Mudah mudah
goyah, pikirannya itu punya masalah dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk meningkatkan intelijensi kita adalah dengan meningkatkan kesadaran kita. Oke? Nah, tapi masalahnya adalah di mana itu kesadaran? Nah, kita akan bahas masalah ini pada hari ini. Baik. Kita lihat bahwa kita memiliki tubuh. Ini adalah hal yang paling jelas yang dapat kita saksikan pada diri kita. Taruhlah kita nggak memiliki satu pun pengetahuan. Taruhlah tidak pun satu huruf yang kita ketahui. Nah, kita ini blank, anggaplah begitu. Tapi ada satu yang bisa kita lihat. Anggaplah pada saat ini kita blank dan kita ingin mengetahui sesuatu. Apa yang paling mungkin kita ketahui, yang paling dekat dengan diri kita? Siapa itu? Ya diri kita. Oke? Oleh karena itu kita bisa melihat satu hal yang disaksikan, yang dapat kita saksikan secara utuh, yakni diri kita. Oke? Nah, yang kita bisa lihat dari diri kita pada saat ini, kan kita tidak punya pengetahuan, anggaplah ya. Yang dapat kita saksikan pada diri kita pada saat ini adalah tubuh itu sendiri. Selain itu, we don't have idea. Kita nggak punya gagasan tentang apapun. Kita hanya melihat diri kita sebuah tubuh. Oke? Nah, ketika kita menyaksikan bahwa kita ini adalah tubuh, we don't have any objections. Kita nggak punya pendapat lain, tidak punya bantahan lain. This is real me. Ya enggak? Ini aku seutuhnya. Ini sebuah tubuh. Ada yang nggak percaya bahwa kita ini tubuh? Mungkin ada yang sudah ikut kajian atau diskusi di luar sana yang topiknya adalah pengingkaran terhadap realitas tubuh. Oke. Kita tidak tidak menolak dan tidak pula memberikan pendapat terhadap argumen ini. Tapi bagi saya, kalau ada orang yang menolak keberadaan tubuh, kita perlu memberikan argumentasi yang lebih praktis. Ada sebagian orang yang menolak keberadaan tubuh ini. Dilihat ini karena mungkin dia sudah belajar tentang konsep gnosis, konsep mysticism, konsep tentang sufism, konsep tentang banyak hal yang sifatnya melihat dunia ini sebagai ilusi. Nah, ini perlu diberi pembuktian praktis. Nah, pembuktian praktis ini adalah yang langsung berhubungan dengan tubuh. Mungkin ada yang mengerti caranya di sini. Jadi kalau kata-kata untuk menjelaskan keberadaan tubuh ini kurang, beri argumen yang lebih praktis. Misalnya, ya tubuh bisa merasakan sakit. Nah, mungkin kalau ada orang yang menolak keberadaan tubuh ini, dia perlu merasakan sedikit rasa sakit agar dia menyadari bahwa tubuh ini real. Oke? Nah, permasalahannya, bagaimana tubuh kita ini dapat berfungsi? Kita mungkin bisa belajar biologi untuk mengetahui fungsi-fungsi organ, tapi kita tidak bisa mempelajari bagaimana dan dari mana semua fungsi-fungsi tubuh ini berasal. Semua kemampuan tubuh ini berasal. Bagaimana pikiran bisa mencerna, bagaimana tangan kita ini bisa bergerak, bagaimana kita bisa berbicara, menyusun kalimat-kalimat dan bisa saling mengerti. Itu tidak bisa hanya dijelaskan oleh biologi, tidak bisa hanya dijelaskan oleh fisika. We have to move to other field. Kita harus bergerak ke aspek-aspek lain yang bisa menjelaskan tentang bagaimana tubuh ini memiliki kemampuan-kemampuan ini. Nah, kita akan membahas hal ini. Tapi kita tidak langsung meloncat kepada apa itu yang menyebabkan tubuh ini punya daya. Kita akan bahas tubuh itu sendiri. Kenapa? Ketika kita tidak memahami bagaimana cara tubuh ini bekerja,
atau bagaimana bisa tubuh ini terbentuk, kita tidak bisa memahami bagaimana tubuh ini memiliki dayanya sendiri. Baik, kita mulai. Saya membuat slide presentasi yang ini akan menjelaskan tentang bagaimana tubuh ini dapat memiliki, bagaimana realitas manusia ini memiliki daya. Baik. Oke. Topik pembahasan kita kali ini adalah body and soul atau tubuh dan jiwa. Di sini hanya sekedar ilustrasi bagaimana kita melihat secara estetik tubuh dan jiwa itu saling berhubungan. Baik. Oke. Alam semesta ini begitu luas. Kita ingin mengetahui diri kita, tapi yang di luar sana belum kita ketahui. Itulah yang menyebabkan manusia sejak era purba hingga era modern berusaha untuk mencari informasi-informasi mengenai alam semesta. Di luar sana begitu luar biasa. Ibarat sebuah ibarat sebuah galaksi, mungkin kita hanya seperti titik debu yang tersudut, terpencil di lautan kosmik ini. Ini kita. Hanya seperti titik debu. Nah, sedangkan di sekeliling kita begitu luas. Kita berusaha untuk mencari informasi mengenai keseluruhan ini. Dengan tujuan apa? Sebenarnya tujuan untuk mencari informasi sayangnya masih menjadi oleh kita. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dan masih menyisakan banyak pertanyaan. Taruhlah semua pertanyaan sudah terjawab dalam benak kita. Namun pasti di antara kita masih menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab, dua pertanyaan yang belum terjawab, tiga pertanyaan yang belum terjawab. Dan jika diakumulasikan dari setiap kita, umat manusia punya triliunan pertanyaan yang belum terjawab. Dan semua pertanyaan ini sebenarnya didedikasikan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. What we are. Siapa diri kita. And where we come from. Nantilah kita bicara kemana kita akan pergi. Kita bertanya tentang siapa diri kita dan kemana dan dari mana kita berasal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa saja untuk menganalisis, mencari jawaban tentang siapa kita, mulai dari tingkat atom yang paling kecil. Kita bisa memulai dari hal yang paling kecil ini, tapi sayangnya ilmu pengetahuan kita masih belum sempat untuk menganalisis secara mendalam, secara lebih prediktif terhadap realitas yang lebih kecil ini. Lalu, bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita mulai dari yang paling besar, yakni alam semesta? Anggaplah alam semesta belum ada. Dan tiba-tiba sebuah kejadian yang luar biasa menyebabkan munculnya entitas-entitas di alam kosmik ini. Belum ada apa-apa. Belum ada kita. Hanya kumpulan-kumpulan debu,
kumpulan entitas-entitas kimiawi yang berserakan tak tentu arah di alam semesta ini. Sederhananya, belum ada dirimu. Pecahan-pecahan ini, pecahan ledakan awal ini, memunculkan berbagai entitas di alam semesta. Dan ada dua entitas bernama karbon dan asam amino yang memenuhi seluruh isi alam semesta. Ada dua entitas, yakni karbon dan asam amino, yang kemudian saling bereaksi menyebabkan reaksi kimia. Kemudian dari situ muncullah satu keadaan di mana reaksi-reaksi ini mendukung untuk munculnya suatu kehidupan. Muncullah yang kita sebut dengan sel. Baik, kita akan ulang. Nah, reaksi kimia kompleks ini menyebabkan interaksi antar dua entitas ini, yang kemudian karena reaksi ini muncul yang namanya saling tukar informasi. Apa yang maksud dengan saling tukar informasi? Terjadinya pertukaran atau peleburan sifat-sifat. Contoh gini, kalau ada dua lempengan yang punya kesenyawaan, misalnya tanah liat dan tanah gambut, karena mereka sama-sama tanah, ketika mereka bereaksi, boom, mereka bisa bersatu dan membentuk satu entitas baru. Terjadi pertukaran informasi, sifat-sifat dasar tanah liat dan tanah humus. Terjadi, muncullah karena transmisi informasi-informasi, muncullah transformasi, muncullah bentuk baru. Nah, karena proses pertukaran informasi, pertukaran sifat-sifat ini, muncul satu individu baru, entitas baru, yang kita sebut dengan sel. Nah, di dalam sel terus terjadi penyusunan informasi-informasi baru. Oke. Nah, sel ini terbentuk bukan dari unsur-unsur yang hidup, tapi terbentuk dari unsur-unsur alam semesta yang pasti mati, the dead universe. Nah, sebagian entitas-entitas mati di alam semesta ini tiba-tiba saling bereaksi dan membentuk komponen-komponen, ya, yang menyebabkan ia menjadi hidup. Hidupnya kenapa? Karena dorongan dari hukum-hukum kosmik. Bukan karena dia punya kesadaran tiba-tiba mengembangkan diri, tidak. Tapi karena adanya reaksi-reaksi kosmik. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Nah, ini seperti kita berjalan dengan sebuah kendaraan, dengan sebuah vehicle, berjalan dengan sebuah kendaraan yang kita memungut kombinasinya di tengah jalan. Misalnya kita berjalan, pertama kita bawa gerobak tanpa roda, di jalan kita ketemu roda, kita kasih roda. Kita berjalan lagi, di tengah jalan kita ketemu dinamo, kita tambah dinamo. Nah, sel ini kerjanya seperti ini. Dia tidak bergerak dengan kesadaran. Dia bergerak dengan dorongan kosmik. Yang kemudian muncul kompleksitas di dalam sel karena ada saling bersatu antar sel, muncul instrumen baru di dalam tubuh sel ini seperti mitokondria dan adenosine trifosfat namanya kalau tidak salah, yang memproduksi atau mengolah makanan serta menyusun tabel-tabel informasi di dalam sel. Jadi sebenarnya apa ini sel? Sel adalah sebuah pabrik mikroenergi dengan 50.000 lebih protein yang beragam dalam pembentukan rantai DNA. Nah, jadi sel ini seperti sebuah mesin. Di dalam tubuh sel ini banyak sekali kegiatan-kegiatan produksi yang tujuannya adalah mengkonsumsi entitas-entitas lain. Kemudian entitas-entitas tersebut tidak jadi makanan,
tapi menjadi bagian dari sel yang memproduksi energi. Nah, sel tidak bergerak tanpa dengan kesadaran, dia tanpa kesadaran, tanpa tujuan dan tanpa kehendak. Nggak ada kehendak di dalam sel, tidak ada kesadaran, dan dia bergerak tanpa tujuan. Dia didorong oleh dorongan kosmik. Jadi kita bisa dapat mengasosiasikan sel ini sebagai apa? Sebagai micro mesin. Mesin mikro yang sangat kecil. Dan ini, by the way, adalah bagian dari diri kita. Saat ini, jutaan sel ini ada di dalam tubuh kita, dan dia bekerja seperti ini. Oke, selanjutnya, untuk apa dia? Untuk melanjutkan rantai informasi, seperti ini, yang kita sebut dengan DNA, atau rantai informasi genetik. Nah, sel-sel ini kemudian berkembang biak secara evolutif menjadi individu-individu makhluk hidup. Kenapa bisa begitu? Karena ada informasi-informasi yang diturunkan dari induk kepada zuriatnya. Nah, seperti saya sampaikan kemarin, kita nggak bisa mengingat nenek kita 8 tingkat ke atas. Tapi saya yakin, ingatan atau kenangan tentang nenek kita itu tersimpan dalam tubuh kita, dalam bentuk wajah kita, dalam bentuk hidung kita, dalam bentuk mata kita, ada informasi mengenai bagaimana nenek kita, bagaimana sebenarnya perawakan kakek nenek kita di tingkat ke-8 atau sampai ratusan tahun sebelumnya. Mereka menyajikan diri mereka, mengingatkan, melestarikan diri mereka melalui kita pada saat ini. Ketika seluruh sel itu bersatu, dia menjadi sebuah organ multiseluler yang kita sebut dengan tubuh. Dan ketika sel-sel ini bercerai-berai, kita pun lenyap. Ini adalah tubuh. Bagaimana tubuh bisa terbentuk dari ledakan kosmik, reaksi kimia yang bersifat sederhana menjadi reaksi kimia yang lebih kompleks, menjadi tubuh organik yang kemudian mengalami sebuah evolusi dan menjadi beragam makhluk hidup pada saat ini. Nah, kita tidak bertanya tentang bagaimana semut bisa hidup berkoloni. Kita tidak bertanya bagaimana ikan-ikan bisa hidup di air. Kita sekarang bertanya tentang bagaimana kita, umat manusia pada saat ini hidup dengan sebuah peradaban, dengan sebuah kebudayaan yang itu sangat berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kenapa kita bisa punya kesadaran, membangun interaksi antara kita? Kita punya pertanyaan besar, big question about every experience. Bagaimana kita bisa merasakan seluruh pengalaman-pengalaman dalam hidup kita dan memberikan ekspresi-ekspresi kepadanya. Ketika senang kita bergembira, kita buat pesta, kita buat puisi, kita buat lagu. Ketika kita bersedih, kita bisa mengekspresikannya dengan berbagai bentuk kesedihan. Bagaimana ini bisa terjadi pada kita? Kita bisa merasakan cinta. Kita bisa merasakan kesedihan. Kita juga bisa mengumpulkan pengetahuan demi pengetahuan yang dengan itu kita membangun peradaban. Bagaimana ini semua bisa terjadi pada diri kita? Sederhananya, kenapa kita memiliki semua kesadaran ini? Kita akan menjawab ini. Ada banyak jawaban yang tersedia melalui sains, filsafat, dan gnosis. Apa makna gnosis? Gnosisnya ini adalah pandangan-pandangan yang bersifat perennial atau bersifat mistik. Dia mengadopsi semua pandangan yang ada pada seluruh kebudayaan dan agama. Oke. Lalu apa jawaban dari sains? Inilah jawaban dari sains. Kita bisa membangun semua ini, kemudian kita bisa memiliki semua kesadaran ini karena ada proses yang namanya emergence. Atau disebut dengan kombinasi kompleks. Apa itu kombinasi kompleks? Nah, kita akan memulai menjelaskan ini dari kehidupan koloni-koloni semut. Oke?
Sebentar saya admit yang lain. Oke. Kita bisa menemukan jawaban ini pada melihat koloni-koloni semut. Kita tahu bahwa semut has no passion to knowledge. Nggak punya hasrat kepada pengetahuan. Buktinya apa? Kita bisa menemukan koloni-koloni semut, tapi kita tidak menemukan di koloni itu ada perpustakaan, ya enggak? Ada apa namanya? Ada semut yang menulis sebuah karya monumental atau semut menulis satu huruf. Kita juga tidak menemukan semut yang bisa membuat puisi. Tapi kita lihat koloni semut itu hidup seolah-olah dengan cerdas. Mereka membagi kehidupan mereka, ada yang menjadi soldier, tentara, ada yang menjadi worker, ada yang bekerja mengumpulkan makanan, ada yang menjadi apa namanya simpul dari ikatan hubungan sosial semut. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ya ada kebodohan semut ini atau the ignorance of ants, semut yang kita tahu tidak punya pengetahuan ini ketika berkumpul mereka bisa membentuk sebuah pengetahuan. Ini yang disebut dengan emergence, kombinasi yang kompleks. Nah, semut itu punya satu hal yang disebut dengan senyawa, kalau kita sebut saja senyawa. Yang dengan itu mereka bisa mengklasifikasikan penugasan individu-individu semut dalam satu koloni. Nah, kita lihat semut bisa membagi masyarakatnya menjadi 3 lapis dan ada satu semut ratu yang tugasnya bereproduksi. Nah, kita lihat kalau tidak ada konsep pengetahuan pada semut, tidak ada upaya semut untuk membangun peradaban atau teknologi, kita tahu bahwa semut tidak memiliki passion pada pengetahuan, tidak punya potensi untuk punya pengetahuan. Artinya semut ini dalam tanda kutip bodoh. Lalu bagaimana kumpulan kebodohan ini bisa membangun peradaban? Nah, ini karena ada kombinasi kompleks. Penggabungan sifat-sifat individual yang dengan itu muncul ekspresi-ekspresi sosial, ekspresi-ekspresi kebudayaan. Nah, kita lihat dalam koloni semut seolah ada seperti sebuah kebudayaan. Nah, sekarang kita integrasikan ini ke dalam kehidupan manusia. Nah, kita lihat tadi sel-sel tadi itu bukan makhluk hidup yang berkesadaran. Dia tidak punya kesadaran, tidak punya tujuan. Kita lihat kalau pakai mikroskop, sel itu akan bergerak ke sana kemari, muter-muter, bahkan ya enggak, kemudian saling bercampur jadi individu sel baru dan tidak punya passion untuk apa namanya punya perilaku yang jelas seperti manusia yang bisa didefinisikan. Artinya sel punya paling tidak hanya punya 1, 2, 3 informasi mengenai bagaimana dia harus bertindak dalam kehidupan biologisnya. Tapi dia tidak bisa mencerap pengetahuan atau bahkan kita bisa menyaksikan bahwa selnya tidak punya indera. Tapi kenapa ketika mereka berkumpul, bersatu, berakselerasi, bersenyawa satu sama lain, mereka membentuk satu perilaku kehidupan yang seolah-olah cerdas. Kita lihat ini, sel-sel neuron kita bergerak secara alamiah, secara biologis, kemudian ekspresinya bisa menjadi seperti kita pada saat ini. Yang paling gampang kita pahami bagaimana emergence ini dapat terjadi adalah kita lihat bahwa semua penemuan-penemuan teknologi yang kita miliki sekarang ini bukan penemuan individu tunggal, tapi penggabungan dari beberapa ide. Penggabungan dari beberapa ide yang akhirnya muncul satu pengetahuan, satu invention, satu penemuan. Kita tahu bahwa yang buat Facebook bukan semata-mata Mark Zuckerberg. Kalau tidak ada kawannya yang memberikan algoritma untuk menembus website Harvard pada waktu itu, Mark Zuckerberg tidak akan bisa meluncing laman websitenya atau Facebook. Kenapa ini bisa terjadi? Karena makhluk hidup punya intensi untuk saling berkombinasi sehingga memunculkan hal baru. Dalam kebudayaan
masyarakat yang mempunyai akal seperti manusia, ini pun terjadi emergence ini. Nah, dari kombinasi kompleks dari sifat-sifat alamiah, dari entitas-entitas yang bergabung ini, muncul suatu ekspresi kebudayaan, muncul suatu kultur. Nah, bagi mahasiswa yang mempelajari kebudayaan, ini bisa jadi salah satu teori tentang bagaimana kebudayaan terkumpul, bagaimana umat manusia ini memiliki realitasnya pada saat ini, yang berkesadaran, punya inspirasi, punya passion, intinya dia memiliki kesadaran, punya identitas yang ia bisa ekspresikan tergantung kecenderungan mentalnya. Nah, menurut filsafat, asal semua ini adalah dari prima causa atau jiwa universal. Kita akan bahas ini nanti di pertemuan tentang di pertemuan ketiga kalau tidak salah, kita akan membahas tentang dari mana semua ini berasal dan akan kemana. Yang jelas adalah filsafat menyatakan bahwa realitas alam semesta ini termasuk manusia disebabkan oleh sebuah sebab tunggal yang bisa disebut dalam teologi disebut Tuhan, bisa secara netral kita bisa sebut dengan the intelligence, kecerdasan yang paling awal yang ia mengekspresikan dirinya dalam jiwa universal, yang dengan itu muncullah jiwa-jiwa partikular. Nah, apa jiwa partikular itu? Ya kita, manusia. Tapi pada dasarnya kita semua berasal dari jiwa universal yang punya satu sumber. Sehingga dari sini kita punya punya konsep tentang bahwa umat manusia ini memiliki satu hakikat. Karena dia memiliki satu hakikat, karena itulah mereka bisa saling berinteraksi. Oke, nah ini pembahasan filsafat. Bagaimana pembuktiannya? Nanti mungkin di bagian terakhir atau nanti pertemuan ketiga kita akan membahas pembuktian tentang prima causa atau sebab utama yang menyebabkan segalanya ada. Yang ketiga adalah pandangan gnosis. Nah, gnosis melihat bahwa manusia, realitas tubuh dan jiwa manusia itu berasal dari yang ilahi. Dari pancaran yang ilahi dalam bentuk jiwa. Nah, jiwa ini mengalami pengalaman-pengalaman jiwa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tubuh. Jadi dalam pandangan gnosis, tubuh ini adalah pengalaman jiwa itu sendiri. Nah, ini perlu kita breakdown. Ketika seorang merasakan sakit, dia merasakan sakit itu sangat terkait dengan tubuhnya. Tapi ketika dia mencoba menganalisis pada tubuh, sakit itu bukan pada tubuh ini. Kita saksikan mungkin bleeding, luka. Tapi pada tubuh yang kita saksikan hanyalah luka. Proses biologis di mana darah keluar ketika dia tidak memiliki selaput pelindung. Itu saja. Tapi rasa sakit itu kita rasakan ada pada tempat yang lain. Yang itu bisa kita ingat rasa sakit itu. Kalau ada yang pernah mengalami kecelakaan, dia mungkin bisa mengingat bagaimana rasa sakit itu, walaupun pada saat ini tubuhnya tidak sedang tersakiti. Jadi tubuh ini adalah pengalaman jiwa menurut gnosis. Nah, kita juga bisa merasakan sakit bahkan ketika tidak berintensi dengan tubuh. Contoh, ketika kita mendengar kata-kata yang menyindir, kita mengalami rasa sakit itu. Ketika kita mendengar pernyataan-pernyataan yang kurang sedap, kita bisa marah. Kita bisa merasakan rasa senang, rasanya senang sekali. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan tubuh. Bisa mendengar kata-kata yang elok, atau mendengar kabar yang baik. Artinya apa? Pengalaman-pengalaman batiniah ini menurut gnosis itu lebih dominan ketimbang pengalaman-pengalaman tubuh. Nah, inilah semua asal dari pengalaman-pengalaman tubuh dan jiwa yang manusia alami. Ini menurut sains, filsafat, dan gnosis. Nah, sampailah kita pada sebuah pernyataan bahwa semua yang kita alami dalam tubuh ini adalah adalah suatu pengalaman bagi jiwa itu sendiri. Nah, lalu apa itu jiwa? Nah, ini definisi yang didefinisikan oleh berbagai pandangan. Pertama sains, filsafat, dan gnosis. Sains melihat bahwa
ilmu pengetahuan melihat bahwa jiwa itu adalah perilaku itu sendiri. Oke, apakah perilaku keseharian saja? Tidak, tentunya. Yang dimaksud dengan perilaku dalam sains itu adalah perilaku dari tingkat tubuh, organ, hingga pada perilaku neuron. Inilah yang disebut dengan jiwa. Nah, dalam kajian neuroscience, dijelaskan bahwa setiap ada tindakan-tindakan tubuh, tindakan-tindakan atau perasaan-perasaan tubuh, perasaan-perasaan, itu bisa ditemukan relevansinya dengan kejadian-kejadian pada tubuh, yakni kejadian pada neuron. Misalnya seorang merasa gembira, itu hormon endorfinnya sedang aktif sehingga dia bisa merasakan bahagia. Ketika manusia merasakan histeria, itu hormon adrenalinnya sedang aktif. Ini sains melihat seperti itu. Jadi karena dia tidak punya konsep tentang selain tubuh, dia melihat tubuh pun punya ekspresi yang bisa dianalisis. Oleh karena itu sains melihat bahwa jiwa itu adalah perilaku itu sendiri. Sehingga efeknya pada ilmu pengetahuan, di ilmu psikologi muncul aliran yang disebut dengan behaviorism, yang memunculkan teori psikoanalisis. Sebentar, ini agak oke. Nah, itulah kenapa dalam psikoanalisis cenderung setiap mengoreksi jiwa, para psikolog melihat pada perilaku-perilaku individu. Oke. Nah, kemudian filsafat menjelaskan bahwa apa itu jiwa? Jiwa itu adalah substansi abstrak yang bersifat ilahi atau transenden. Dalam bahasa Arabnya, definisi jiwa adalah dalam filsafat peripatetik, definisi jiwa adalah kamalul awal atau kesempurnaan pertama yang dimiliki oleh manusia karena jiwa punya kontribusi untuk melakukan atau punya daya untuk melakukan persepsi. Nah, persepsi ini adalah aspek yang menjadi kesempurnaan bagi manusia sehingga jiwa itu disebut dengan kamalul awal. Dalam definisi yang lebih kontemporer, jiwa itu disebut dengan jauharun mujarradun atau substansi yang bersifat tunggal. Apa perbedaannya? Nah, kalau tubuh ini disebut dengan jauhar maddi atau substansi yang bersifat materi. Cirinya apa? Cirinya dia murakkab, dia berkomponen. Contoh, kalau kita melihat sebuah benda, misalnya sebuah kunci, kita lihat ada komponen, ada besi, dan ada bagian-bagian lain. Dalam satu komponen saja seperti besi, dia punya komponen. Komponennya apa? Ada bagian ujung, ada bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian depan. Dan ini menyebabkan terjadinya bentuk pada materi. Nah, tubuh ini dia bersifat terangkap. Dia mempunyai arah. Rangkapannya apa? Arah mungkin, bentuk, shape, ya, dan waktu yang melingkupi kita menyebabkan kita punya komponen. Nah, ini disebut dengan jauhar maddi. Jauhar yang bersifat terangkap, tidak tunggal. Nah, jiwa didefinisikan sebagai jauhar mujarrad atau substansi yang bersifat tunggal. Kalau pernah dengar lagunya siapa namanya? Yang apa? Kun anta, oh tidak salah. Jauharuna huna itu. Itu maknanya substansi kita, esensi kita ini di sini. Jadi substansi manusia itu ada pada jiwanya menurut filsafat. Jadi dia tidak pada tubuh, tapi pada jiwa. Jadi esensi manusia ini bersifat tunggal, dia tidak bisa dibagi-bagi. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah kalau kita berinteraksi secara intens dengan tubuh materi ini, kita melihat keterbatasan yang sangat luas, keterbatasan yang sangat besar. Contoh,
mata kita hanya bisa melihat hanya sepersekian meter. Selebihnya kita tidak bisa melihat, apalagi kalau ada pembatas. Tangan kita hanya dapat menjangkau beberapa jarak yang bisa ditempuh oleh tangan. Dan tubuh kita hanya terbatas pada lingkungan yang mendukung tubuh kita. Tapi berbeda dengan jiwa. Pada saat ini, jiwa kita bisa menjangkau yang tidak dapat dijangkau oleh tubuh. Ini kita bisa membayangkan Monas misalnya di sini. Ini jiwa kita bisa mengingat itu. Kita tidak melihat secara mata fisik, tapi dengan mata jiwa kita, mata imajinasi kita. Kita dapat mencapai itu dengan tubuh jiwa kita. Makanya ada istilah tubuh jiwa. Tubuhmu itu seperti tubuhnya terbatas, tapi sesungguhnya jiwamu itu tidak terbatas. Maka kembangkan imajinasimu, kembangkan ekspresi-ekspresi jiwamu, karena itu tidak terbatas. Nah, kenapa kita bisa membangun kesenian, peradaban segala macam? Nah, menurut filsafat ini bukti bahwa jiwa kita ini bukti bahwa jiwa kita tidak terbatas karena jangkauannya lebih luas, ya, daripada materi. Kita bisa memiliki inspirasi tentang suatu penemuan melalui jiwa kita. Sebelum kita membuatnya, kita pasti mengira-ngira, mendesain dalam pikiran kita, dalam benak kita, yang itu adalah yang dalam filsafat ini adalah disebut dengan aktivitas jiwa. Nah, dalam filsafat juga disebutkan bahwa pengetahuan ini pun definisinya adalah gerak jiwa itu sendiri. Dalam filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah gerak jiwa dari sesuatu yang belum diketahui kepada sesuatu yang akan diketahui. Nah, bagaimana ini bisa kita pahami? Contoh sederhana adalah ketika kita membaca sebuah buku, yang bergerak bukan iris mata kita atau bukan retina mata kita yang menghimpun pengetahuan, tapi sesuatu yang lebih dalam lagi dalam diri kita, yang lebih luas jangkauannya. Sehingga ketika kita membaca sebuah teks, sebuah buku, kenangan itu tersimpan dalam jiwa kita, dan suatu saat jiwa kita dapat memunculkannya kembali. Bukan mata kita, gitu. Bukan menurut filsafat ya, bukan neuron kita yang menyimpannya, tapi jiwa kita. Ekspresi-ekspresinya ada pada neuron kita, ada pada tubuh kita, tapi sesuatu yang menyimpan kenangan itu adalah jiwa kita. Nah, sampai kita pada penjelasan dari perspektif yang lainnya, ini gnosis. Apa kata gnosis? Apa itu jiwa? Nah, menurut gnosis, jiwa itu bersifat ilahi. Kita bahas tadi jiwa universal. Karena jiwa bersifat ilahi, oleh karena itu dia bersifat suci. Kenapa ia bersifat ilahi? Karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang bukan berasal dari yang ilahi. Kalau ada yang berasal dari yang bukan ilahi, berarti keilahian itu batal. Kenapa? Karena kita sebut ilahi karena ia menjadi sumber bagi seluruh kenyataan atau entitas di alam semesta ini. Nah, karena segala sesuatu bersifat ilahi, maka jiwa kita pun tentu berasal dari yang ilahi. Karena jiwa kita ini punya kesamaan yang begitu dekat dengan yang ilahi. Apa itu kesamaan yang paling jelas? Kesamaan yang paling jelas adalah kecerdasan. Kita lihat alam semesta ini terdesain dengan sempurna menurut gnosis. Ada susunan-susunan, ada hukum-hukum alam yang kita lihat, this is precis. Ini adalah sebuah presisi. Kalau ada yang melempar sesuatu ke atas, dia akan jatuh. Dan tidak ada perubahan dari hukum ini. Dia presisi. Artinya ada kecerdasan yang mendesainnya. Nah, kita punya kesamaan dalam hal ini, tapi terpaut jarak yang sangat jauh. Kecerdasan ilahi bersifat luas tak terbatas, kecerdasan kita terbatas. Tapi keduanya punya kesenyawaan. Oleh karena itu, kata gnosis, manusia ini ekspresi dari keilahian.
Mungkin koneksi ya, videonya nge-hang, Bung Bismillah. Halo. Ini sensasi indria. Ya, yang kemudian sensasi indria itu punya representasi di imajinasi kita. Nah, dalam bahasa Sanskerta disebut dengan khiyal, ini sudah kita bahas semua di pertemuan pertama. Kemudian punya estimasi atau manomaya khosah, atau dalam filsafat Islam disebut dengan al-waham. Yang kombinasi keseluruhan ini berkontribusi untuk mentransformasi akal kita, sehingga akal kita dapat mencapai kemurnian yang disebut dengan al-aql al-mustafad, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan cipta. Nah, ada perbedaan dalam membreakdown jiwa. Dalam filsafat yang paling kontemporer, ini filsafat muta'alihin namanya, filsafat teosofi dari Mula Sadra, yang mendefinisikan bahwa jiwa itu adalah segala entitas yang terlibat dalam proses kesempurnaan. Kalau begitu, jiwa ini adalah seluruh alam semesta ini. Oke, hanya saja dia berbeda di berbagai tingkatan. Contoh, alam semesta ini kalau kita mau kita kasih nama, akan sangat sulit kalau kita kasih nama satu-satu. Karena begitu luas alam semesta, susah kita bakal menginventarisir namanya satu-satu. Maka kita kelompokkan saja menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang paling banyak apa? Mineral. Contoh, apa itu mineral? Mineral ini benda mati yang paling gampang dipahami. Benda mati, dari besi sampai air. Yang dia bergerak hanya karena sifat-sifat alamiahnya. Dan inilah asal dari diri kita. Kalau kita lihat seluruh komponen tubuh kita, mayoritas dia mineral. Apa yang menyebabkan adanya mineral? Karena komposisi tadi, ada reaksi antara karbon dan asam amino tadi. Oke? Karena dia sebuah jiwa, dia punya sifat. Sifatnya apa? Dia bersifat pasif dan dia hanya digerakkan oleh oleh hukum-hukum alam. Jadi kalau ada di antara kita yang dia hanya bergerak kalau digerakkan, misalnya kalau baru belajar, ketika disuruh belajar, ya dia seperti mineral ini, terlalu dominan aspek mineral dalam tubuhnya, dalam dirinya, dalam jiwanya, sehingga ya kita lihat mineral, kalau kita letakkan sebuah batu di tengah jalan, batu itu akan di situ terus sampai ada seseorang yang memindahkannya. Mineral ini dalam bahasa sederhananya punya sifat pasif. Dalam bahasa yang umum, bahasa populer, sifatnya malas. Nggak mau bergerak kalau tidak digerakkan. Nah, selanjutnya, mineral ini bertransformasi, berevolusi, sehingga muncullah tumbuhan. Jadi, kita lihat tumbuhan itu kalau kita bedel, enggak, ada aspek mineral dari tumbuhan. Dan kita tahu semua bahwa tumbuhan itu tumbuh dari bumi, dari tanah. Sehingga kita dapat memahami bahwa ya sampai pada tumbuhan juga itu berasal dari mineral ini. Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh? Karena dorongan yang begitu kuat dari hukum alam, sehingga muncullah tumbuhan. Bergerak, jiwa mulai sempurna. Mulai menyempurnakan dirinya dalam bentuk tumbuhan. Yang dia punya beberapa sifat. Yang pertama, dia tumbuh, dia mengindra, punya sensasi dia, udah punya sensasi. Enggak. Tapi tumbuhan kalau kita cabut, dia tidak bisa melawan. Dan dia sangat udah mulai kompleks, tapi dia tidak punya kehendak.
dia tidak punya kehendak. Jadi kalau kita melihat diri kita ini tidak punya kehendak, tidak jelas mau menentukan atau membuat planning hidup ini bagaimana, mungkin saja aspek tumbuhan dalam tubuh kita ini begitu dominan, ya enggak? Jadi kita lihat ada orang yang terus tumbuh tubuhnya, tapi akalnya tidak berkembang. Dia seperti sebuah tumbuhan yang jika dia dicabut dari akarnya, dia akan mati. Kalau ada orang yang tubuhnya terus tumbuh, tapi dia tidak bisa keluar dari lingkungannya, dia seperti tumbuhan. Ketika dia ditarik keluar dari lingkungannya, dia mati. Dia nggak bisa beradaptasi lagi. Nah, sampai pada suatu ketika tumbuhan pun bertransformasi menjadi hewan. Dia punya jiwa hewani namanya. Jiwa hewani itu apa? Dia dalam bahasa Arab didefinisikan gini, al-hasasun mutaharrik bil iradah. Hewan itu adalah sesuatu yang punya indera dan bergerak dengan kehendaknya. Udah mulai punya kehendak. Dia punya kehendak, tapi kehendaknya berdasarkan kecenderungan apetitif. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu apetitif. Kecenderungan yang berasal dari kehendak untuk menghimpun energi. Sederhananya karena dorongan untuk makan. Dorongan untuk kesenangan. Nah, hewan punya kehendak, tapi dorongan bisa bergerak, punya keputusan, bisa memutuskan untuk berbuat apa, tapi keputusan itu bukan berdasarkan sesuatu yang lebih luhur, berdasarkan apa yang menjadi kecenderungan tubuhnya. Jadi kalau ada di antara kita yang dia melakukan tindakan-tindakan yang ukurannya perut dan di bawah perut saja, makanya sering kita bilang tubuhnya manusia tapi tindakannya seperti hewan. Ini karena hewan itu seperti itu. Jiwa hewani itu seperti itu. Dan by the way, ada jiwa hewani dalam diri kita. Yang paling dapat kita saksikan adalah pada tubuh kita ini. Kita butuh makan, kita butuh respirasi, kita butuh menjaga organ-organ tubuh kita ini berfungsi dengan sempurna sehingga kita sehat. Kita cinta untuk hidup memiliki tubuh yang kuat. Ini adalah dorongan-dorongan hewani kita. Sampai pada suatu ketika jiwa hewani ini bertransformasi mencapai kemanusiaan. Nah, apa itu manusia? Ya manusia itu bagian dari hewan. Dalam bahasa Arab al-insan hayawan. Tapi ada satu perbedaan. Ya, yang merupakan hasil dari transformasi penyempurnaan jiwa tersebut, yakni apa? Al-hayawanun natiq. Apa itu natiq? Dia memiliki satu lagi kesempurnaan yang disebut dengan akal atau rasionalitas atau pengetahuan. Nah, makanya dalam filsafat disebutkan al-insan al-hayawanun natiq. Dia hewan bisa mengindrai, bisa berimajinasi, dan kemudian dia ada tambahan satu. Dia bisa menentukan apakah ini baik, benar, ataukah ini tidak baik dan tidak benar. Dia bisa mengambil keputusan keputusan yang berasal jauh dari keputusan yang berasal dari kecenderungan apetitifnya, dari kecenderungan hewaninya. Dia lapar, tapi dengan kecenderungan laparnya ini, dia bisa menentukan apakah cara dia mendapatkan makanan ini baik atau tidak baik. Apakah cara hidupnya ini benar atau tidak benar. Dia punya keputusan tersebut. Punya kemampuan untuk memutuskan dengan cara tersebut. Nah, yang dengan akal ini manusia membangun pengetahuan, membangun peradaban, sehingga kita saksikan sekarang, kemanusiaan berkembang pesat, berkembang maju dengan tambahan satu partisi ini saja, yakni akal. Nah, tapi dari seluruh perbedaan ini, para filosof punya beberapa kesepakatan tentang jiwa, yakni bahwa jiwa itu tidak terbatas, yakni bahwa jiwa itu bersifat abadi dan ia bersifat non-indrawi, sekalipun ia dapat disaksikan melalui tubuh, true body, melalui tubuh,
dia hanya disaksikan melalui itu saja dan bukan itu. Jadi kita bisa menyaksikan jiwa melalui tubuh, tapi jiwa bukan tubuh itu. Nah, mungkin bisa difahami nanti, karena saya akan memberikan beberapa buku yang berkaitan dengan diskursus ini, tubuh dan jiwa dari dua perspektif paripatetik, filsafatnya paripatetik, filsafatnya dari Al-Farabi sampai Ibnu Sina ini paripatetik. Maksudnya dari Aristotle itu cirinya paripatetik, dia dualistik. Karena apa? Karena logika itu dualistik. Dia menggunakan pendekatan rasional. Sedangkan ini dia melampaui itu, melampaui rasionalitas. Oke? Nah, kita akan membahas ini. Kemarin ada yang bertanya tentang the reincarnations atau reinkarnasi. Oke. Ini pembahasan yang lumayan berat karena melibatkan keyakinan kita juga kadang-kadang. Jadi, para filosof itu bukan hanya para filosof yang lahir di Athena atau di Arab saja. Sebenarnya peradaban berpikir ini sudah dimulai sejak dulu. Kalau pernah dengar istilah peradaban Mohenjo-daro, kita tahu bahwa peradaban ini sangat tinggi. Di mana peradaban Mohenjo-daro ini? Ini berada di India. Nah, kita tahu dalam bahasa Arab, para insinyur atau para ahli teknik sipil, itu di Arab sana disebut dengan al-handasah. Dan bahasa Arab kini, bahasa tentang matematika dan teknik sipil ini dalam bahasa Arab disebut dengan handasah. Nah, ini asal katanya dari kata Hind, atau orang dari Hindi, atau yang kehindu-hinduan. Jadi dulu orang India, disebut dulu, Hindu itu untuk representasinya adalah wilayah pada waktu itu. Orang Hindu pada waktu itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dari sisi pemikiran sampai pada ilmu tekniknya. Jadi peradaban mereka sangat berkembang. Kenapa? Karena budaya berpikirnya sangat kuat. Nah, dalam bahasa tradisi India pun, filsafat ini ada padanan katanya. Dalam bahasa India, filsafat ini disebut dengan darsan. Mungkin kalau bahasa Arab kita tahu ada bahasa Arab tentang dars. Jadi kalau di buku-buku kitab itu kita lihat, kalau di pembukaan kitab itu ada namanya ad-darsul awal. Bab pelajaran pertama. Nah, ini asal katanya juga. Nah, para filosof di India pada waktu itu meyakini adanya reincarnations dari penalaran logis, bukan hanya dari penyingkapan rohani. Bukan hanya dari penyingkapan rohaninya saja, tapi dari pertimbangan-pertimbangan logisnya. Oke? Kita lihat, ini saya menginformasikan saja bagaimana muncul pandangan tentang reinkarnasi. Nah, para filosof Timur melihat bahwa alam semesta ini tidak berawal mula. Dia hanya sebagai sebuah proses yang bersifat abadi. Oleh karena itu, dia tidak mengalami kemusnahan ataupun awal. Nah, oleh karena itu yang terjadi adalah sirkulasi pada jiwa. Nah, jiwa ini mengalami pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya, yang itu membentuk sebuah medan energi, yang sifatnya abadi, yang kemudian medan energi ini nggak bisa lenyap. Dia mengekspresikan diri, harus mengekspresikan diri. Dia punya dorongan yang begitu kuat untuk mengekspresikan dirinya dari energi kepada materi. Oke? Nah, kalau dalam bahasa sains, jadi energi itu punya kecenderungan dia memiliki representasi pada materi. Tapi dalam sains juga dikatakan bahwa energi pun kadang-kadang punya kecenderungan untuk mengalami entropi, atau dia tidak mengalami pembaharuan.
tidak mengalami perguliran untuk membentuk suatu ekspresi material. Ini yang disebut dengan entropi, yaitu tendency of the universe, tendensi dari alam semesta untuk mengalami kematian. Nanti kita akan bahas kenapa muncul kematian. Nah, tubuh mati, materi mati, tapi energi itu membentuk sebuah medan yang kemudian dia mengekspresikan diri dalam bentuk-bentuk material. Jadi kalau orang-orang melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan baik itu membentuk sebuah medan energi yang itu membentuk realitas kehidupan yang baru. Begitupun yang melakukan perbuatan buruk, dia membentuk realitas yang bersifat material juga. Nah, benar atau tidaknya reinkarnasi ini kita bisa melihat dari perguliran kehidupan. Kita baru di sini, baru 30 tahun mungkin, baru 20 tahun di sini. Waktu yang sangat singkat untuk dibandingkan dengan usia alam semesta. Kalau kita meneliti alam semesta, mungkin umurnya sudah miliaran tahun, dan itu bukan tahun biasa, tapi tahun cahaya. Jadi begitu tuanya alam semesta ini, tidak mungkin dapat diukur secara presisi oleh kita yang begitu sangat muda dan baru hadir di dunia ini. Nah, bagaimana sikap kita memahami tentang reinkarnasi? We don't have any idea about afterlife. Gak punya gagasan tentang kehidupan setelah mati. Kita hanya bisa menerima informasi-informasi yang sifatnya spekulatif. Karena apa? Belum ada pembuktian tentang ada atau tidaknya kehidupan setelah kematian. Namun kita dapat menggunakan spekulasi-spekulasi ini sebagai penunjuk atau penentu arah kehidupan kita. Ya enggak? Selain pada akhirnya mungkin kita memilih untuk memiliki iman pada keyakinan agama tertentu, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. By the way, itu tergantung kecenderungan dari proses kehidupan kita, proses intelektual kita segala macam, sehingga itu membentuk sebuah konsep hidup dalam diri kita yang terekspresikan dalam bentuk keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap sains, keyakinan terhadap filsafat, atau yang lainnya. Nah, ini penjelasan tentang reinkarnasi dan hubungannya dengan jiwa. Nah, apa yang bereinkarnasi? Ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan astika yang menyatakan bahwa jiwalah yang bereinkarnasi. Jiwalah yang bereinkarnasi membentuk kehidupan yang baru. Kedua, pandangan nastika. Ada dua pandangan juga. Pandangan nastika meyakini bahwa tidak ada reinkarnasi. Yang ada hanyalah proses bergulir di alam materi. Kita hidup, kemudian jadi tanah, jadi individu-individu makhluk lain yang bisa saja ia bukan manusia, tapi itu karena dorongan alam. Nah, yang kedua, pandangan nastika ini yakini bahwa tidak ada jiwa yang lahir kembali ke dunia, tapi yang lahir adalah agregat-agregat atau kelompok-kelompok kehidupan atau elemen-elemen yang bersifat tidak stabil, seperti apa? Pencerapan, penglihatan, persepsi-persepsi kita itu kan tidak stabil. Apa bukti tidak stabil? Ketika kita melihat sesuatu, boleh jadi itu sangat indah pada saat ini karena kita baru ketemu, baru melihatnya. Boleh jadi dia menjadi sangat tidak indah karena kita udah sering banget melihatnya. Itu berubah persepsi kita. Yang lahir adalah bentuk-bentuk agregat itu, ya enggak, yang merealisasikan diri dalam satu kehidupan lain. Nah, kenapa kita merasakannya? Karena kita diliputi oleh yang namanya kebodohan. Diliputi kebodohan, kita merasakan kehidupan ini real, padahal itu bersifat ilusif. Itu tadi. Nah, ada pandangan yang disebut dengan tanasuh an-nafs. Ini pandangan filsafat Islam. Terjadi reinkarnasi, tapi bukan pada bentuk cycle. Maksudnya apa? Ini sama saja dalam pandangan agama bahwa terjadi namanya inkarnasi pada jiwa, tapi bukan di alam dunia ini lagi.
dia naik ke alam yang disebut dengan barzakh. Barzakh, kita keluar, tubuh ini tidak kuat, tidak bisa lagi menopang jiwa, sehingga jiwa itu mencapai kesempurnaannya, entah kesempurnaan dalam artian positif, entah kesempurnaan dalam artian negatif. Dia membentuk suatu wujud jiwa baru dalam materi yang baru, tapi bukan materi yang ini, tapi materi yang bersifat rohani. Ya, yang dia sesuai dengan sifat-sifat rohani, dia hidup di tingkatan-tingkatan alam. Nah, di antara tingkatan-tingkatan alam itu ada barzakh namanya. Nah, barzakh ini sebenarnya sebuah fase atau jarak yang ada antara satu tingkatan kepada tingkat yang lainnya. Nah, namun barzakh ini punya sifat-sifat yang senyawa dengan dua alam yang dihubungkannya. Makanya dalam pernyataan Mula Sadra diceritakan bahwa ketika seseorang mengalami kematian, jiwanya singgah di barzakh, yang singgah di barzakh karena mungkin jiwanya hanya cukup untuk bisa merasakan realitas barzakh. Dia merasakan efek-efek duniawi juga. Contoh gini, kalau dia punya kecenderungan buruk, dia mengalami bentuk-bentuk siksaan yang sifatnya sangat fisikal. Karena apa? Barzakh ini dia masih punya ingatan yang begitu kuat, ikatannya begitu kuat terhadap alam materi. Tapi secara tubuh, secara jiwanya ini udah berpindah tempat ke alam rohani. Jadi pernah kita, kalau ada yang membaca doa kalau di kuburan orang tua atau kuburan saudara yang bunyi seperti ini, Allahumma ja'al kubrahu raudatan min riyadi jinnan wala taj'al kubrahu khufratan min khufratan niran. Ini menjelaskan bahwa di alam barzakh itu ada ada bentuk-bentuk kehidupan yang dia menyerupai kehidupan materi, namun dia bukan materi. Seperti apa? Keindahan alam surga, ya enggak? Keindahan dan bentuk-bentuk siksaan neraka itu dia alami. Nah, bentuk-bentuk siksaan neraka mungkin dalam bentuk misalnya dia punya amarah yang begitu kuat dan dia realisasikan kemarahan itu dalam bentuk misalnya pembunuhan, pemukulan, penyiksaan terhadap orang lain yang akibatnya perbuatan tersebut menjadi substansi dalam dirinya, jadi sifat-sifat jiwanya, sehingga di alam barzakh dia merasakan efek-efek dari amarah tersebut. Efeknya apa? Kita di alam dunia ini tahu efek marah itu rasanya panas. Kebencian, kemarahan itu panas. Nah, di alam barzakh ini terasa panas itu lebih intens karena dia punya ikatan yang kuat terhadap material. Jadi panasnya api di materi ini sangat panas. Ketika ia menjadi ketika di barzakh, perasaan itu menjadi sangat intens, menjadi sangat kuat sehingga mewujud, bermutamassil namanya. Bermutamassil, berwujud menjadi api. Itu yang kita sebut dengan khufratan min khufratin niran. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, banyak melakukan perbuatan amal soleh, jadi perbuatan ini menjadi menjadi sifat-sifat jiwa kita. Nah, ketika jiwa itu semakin sering melakukan perbuatan tersebut, semakin menjadi substansi atau watak dari jiwa itu tersebut, menjadi malakah pada jiwa tersebut. Nah, efek-efeknya pun akan berefek di barzakh ini. Nah, pada tingkatan tertentu, efek-efek barzakh ini semakin menguat, menyempurna, sehingga semakin kuatnya efek-efek barzakh ini menyebabkan perpindahan jiwa ini pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi itu yang disebut dengan tanasuh nafs. Nah, jiwa ini karena dia terbentuk oleh kecenderungan jiwa, wujud jiwa ini pun nanti punya relasi dengan perbuatan-perbuatan kita. Makanya kalau ada yang pernah ada cerita-cerita sufisme, cerita-cerita mistik, ada salah satu figur sufisme yang bisa melihat realitas jiwa seseorang yang bentuknya mungkin ada yang seperti hewan, ada yang tubuhnya manusia tapi dalam penyaksian rohani seperti kumpulan antara tubuh manusia dan tubuh hewan, atau tubuh manusia dengan tubuh salah satu jenis setan tertentu. Ini karena dia melihat kualitas jiwa seseorang.
Karena sosok sufi tersebut melihat kualitas jiwanya. Nah, ketika dia terpisah dari tubuh di barzah, tubuh itu menjadi terrealisasi, menjadi wujud rohani yang sempurna atau tidak sempurna sesuai dengan persepsi kita pada saat ini. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan? Ini yang disebut dengan tanasuh nafs, reinkarnasi dari sudut pandang filsafat Islam. Tapi dari sudut pandang agama ada dua pandangan. Ada yang menyebutkan bahwa dalam agama Abrahamik kematian itu menyebabkan perpisahan selama-lamanya dengan alam semesta materi yang ditandai dengan penghakiman dan lain sebagainya. Tapi secara saintifik, secara sains mungkin yang dimaksud dengan reinkarnasi ini adalah pembaharuan unsur-unsur materi dari tubuh kita yang kita tinggalkan ini kepada menjadi bentuk wujud-wujud lain yang bersifat material juga. Baik, kita akan putar balik ke slide awal untuk menjelaskan bagaimana kita juga perlu juga mempertimbangkan pandangan-pandangan lain. Makanya saya bahas juga tentang reinkarnasi karena kita biasanya belajar ya jiwa seperti ini, kalau sudah meninggal ya seperti ini. Kita juga perlu mempertimbangkan. Look at our universe. Lihat alam semesta kita begitu luas dan mungkin kita semua hanya setitik kecil debu di sini. Ya. Mungkin lebih kecil lagi. Yang kita punya pengetahuan terbatas. Mungkin pengetahuan kita hanya terlokalisir di titik ini saja. Di bumi kita. Yang bumi kita ini pun punya misteri banyak yang belum dapat kita pecahkan. Pengetahuan kita terbatas. Untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam artian melihat segala sesuatu dengan jelas. We only have kita hanya punya ability untuk membuat semua pengetahuan yang sangat terbatas ini menjadi relevan hanya dengan proses mengkonsepsi. Kita hanya punya kemampuan itu, mengkonsepsi. Tapi kita tidak punya kekuatan yang lebih untuk bisa mencerap seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, mungkin saja, ya enggak? Pandangan kita ini belum tentu lebih sempurna ketimbang pandangan dari orang lain mengenai apakah jiwa ini bereinkarnasi atau tidak, apakah jiwa ini adalah berasal dari yang ilahi atau tidak. Kita punya pikiran, punya kemampuan yang sangat terbatas, kayak gitu. Nah, kita lihat alam semesta ini bersirkulasi, dan dalam suatu ketika Anda dan saya hidup pada saat ini, melewatkan segala yang terjadi di alam semesta ini bertriliun tahun lamanya, dan kita hadir pada saat ini di alam semesta ini bukan dengan membawa kabar baik atau mengabarkan sesuatu tentang alam semesta ini, tapi hanya membawa sebuah pertanyaan yang besar. Dengan limit waktu yang terbatas, kita membawa pertanyaan yang sangat besar yang tidak dapat ditanggung apapun individu di alam semesta ini. Nah, di sini kita hanya berusaha untuk menemukan jawaban, untuk menginventarisir jawaban yang beragam, agar setiap kita dapat menyimpulkan berdasarkan capaiannya masing-masing, agar dengan itu kita dapat mengalami suatu proses pendewasaan, pemahaman, sehingga dengan begitu kita dapat menjalani kehidupan ini dengan pandangan yang terbuka. Karena salah satu syarat untuk mencapai kesadaran yang sempurna adalah open your soul. Buka jiwamu lebar-lebar. Buka jiwa kita lebar-lebar terhadap segala kemungkinan tak terbatas yang ada di alam semesta ini. Agar apa? Agar pencarian kita, agar apa yang kita lewati, yang terekam dalam kehidupan kita ini menjadi lebih berarti. Oke?
Dari presentasi tadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui mengenai diri alam semesta ini, apalagi diri kita. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mencari dan terus mencari. Karena apa? Karena mencari inilah, karena aktivitas mencari inilah yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. Kalau kita sudah lahir dan sudah tahu segalanya, ini menjadi sesuatu yang sangat itu aja. Begitu-begitu saja hidup ini. Tapi ketika segala sesuatu menjadi misteri di hadapan kedua mata kita, misteri itu menjadi menarik, dan segala sesuatu yang bersifat misterius membuat kita menjadi lebih hidup. Dan ketika kita menjadi lebih hidup, kita bisa menikmati hidup ini secara lebih sehat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita bisa buka sesi tanya-jawab. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa dari Bung Bismillah. Selanjutnya sesi tanya-jawab. Silakan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang angkat tangan, Bung Jordi ya. Silakan Bung Jordi, di-unmute mikrofon. Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama, mohon maaf karena kajian yang lalu saya tidak sempat ikut. Mungkin karena keterbatasan informasi. Oke, pertanyaan saya mungkin sangat sederhana. Karena pembahasannya kita pada kesempatan ini adalah manusia dan jiwa. Pertanyaan saya, bagaimana metode dalam menguatkan jiwa supaya bisa mencapai jiwa yang manusiawi. Dan kedua, bagaimana unsur-unsur perpindahan jiwa dari tumbuhan, hewan sampai ke rasionalitas tadi, Pak. Oke, mungkin itu saja. Pertama, kapasitas saya di sini bukan untuk memberikan solusi dari permasalahan kita. Di sini kapasitas saya adalah menyadur informasi dan menyajikannya kepada kawan-kawan. Berdasarkan teori-teori yang berkembang dalam ilmu jiwa, filsafat, sains, dan lain sebagainya. Jadi proses penyempurnaan jiwa punya banyak variasi dalam metodologinya. Cara-cara dalam penyempurnaan jiwa punya banyak variasi dalam metodologinya. Tergantung kecenderungannya. Menurut sains, kesempurnaan seseorang itu jika unsur-unsur penyusun tubuhnya sehat, otaknya sehat, organnya sehat, sempurna. Apalagi kalau cerdas, apalagi kalau bisa menemukan banyak hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Tapi secara filsafat, kesempurnaan manusia itu ditandai dengan kesempurnaan akalnya. Bagaimana kesempurnaan akal dapat dicapai? Dengan proses yang disebut dengan ta'akul. Nah, ta'akul ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan keterpusatan. Jadi sehingga para filosof menyatakan bahwa terutama filosof muslim, walaupun sebelumnya tradisi ini sudah dijalankan oleh para filosof sebelumnya seperti Pythagoras. Kalau pernah dengar ada rumus Pythagoras, you have to know this. Pythagoras ini memberikan banyak tips bagaimana seseorang dapat mencapai kecemerlangan akal, sempurnaan jiwa. Pertama, ya dengan mengendalikan indranya. Kedua, dengan mengendalikan keinginan-keinginannya. Karena yang menyebabkan bagian yang paling menyebabkan
rusaknya konsentrasi adalah pertama keinginan-keinginan, kedua indera yang tidak dikendalikan. Dan semuanya memiliki hubungan. Ketika kita menyaksikan dengan mata kita, misalnya jalan-jalan ke mall, misal ini contoh ya, kita menyaksikan barang yang indah, yang bagus, yang itu kita muncul keinginan dalam diri kita, tadi keinginan ya, yang membuat kita terobsesi, sehingga konsentrasi kita tidak terpusat pada pusat kesadaran. Jadi ya kita punya ingatan yang kuat, tapi terhadap apa-apa saja yang kita inginkan. Bukan apa saja yang membangun kecermerlangan akal kita. Apa saja yang membuat akal kita berkembang. Seandainya Ibnu Sina pada waktu itu punya banyak keinginan, indranya tidak dijaga, dia misalnya ingin punya mobil, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, barang-barang yang bagus. Mungkin saja Ibnu Sina punya sedikit kesempatan untuk menemukan teori-teori filsafat, teori-teori kedokteran. Dia punya punya keterbatasan yang begitu banyak untuk mencapai ini. Nah, mungkin saja jika Pitagoras itu banyak keinginan, dia nggak sempat untuk konsentrasi menemukan rumus Pitagoras yang manfaatnya sekarang luar biasa. Dipakai di teknik sipil, dipakai di ilmu astronomi, teori trigonometrinya. Kalau saja para ilmuwan, para filosof pada waktu itu tidak punya waktu yang tidak punya konsentrasi yang bagus, pikirannya terpecah, inginnya tidak kendali, mungkin saja kita tidak bisa mencapai peradaban kita pada saat ini. Nah, oleh karena itu, para filosof merekomendasikan untuk mencapai kecermerlangan akal, kita harus melakukan proses ta'akul yang itu ada syaratnya. Syaratnya adalah pengendalian terhadap indera dan keinginan-keinginan. Nah, sehingga potensi kita ini terpusat pada satu hal, yakni pada akal kita, pada intelek kita. Sehingga jiwa intelek kita ini berkembang dengan pesat. Yang kedua, tingkatan-tingkatan tadi ini terjadi di alam semesta. Tadi kenapa saya ilustrasikan ada ledakan? Karena sangat jelas berdasarkan teori-teori fisika yang terkonfirmasi dengan penelitian-penelitian terbaru, unsur-unsur alam semesta ini terbentuk karena reaksi kimia oleh komposisi-komposisi penyusun alam semesta. Nah, sains berhenti pada fenomena yang terjadi. Nah, filsafat berusaha menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh sains. Filsafat berspekulasi bahwa tidak mungkin reaksi ini terjadi begitu saja. Hukum ini pasti harus ada jiwa di belakangnya, ada jiwa yang menggerakkannya. Ada jiwa universal yang membuat ia bergerak. Ada jiwa pada karbon dan amino. Sehingga ketika ia bertubrukan, terjadi reaksi, jiwa itulah yang bergolak. Jiwa itu yang berkelindan, membentuk entitas-entitas baru, bertransformasi jiwa yang membentuk entitas-entitas baru. Dari unsur-unsur ini muncul mineral. Kemudian dari mineral ini, di antara mineral dari 1000 atau semiliar atau bertriliun unsur-unsur mineral ini, ada 1 atau 2 di antaranya mengalami fusi. Katanya. Terjadi reaksi. Terjadi transformasi pada bentuknya, memunculkan sifat-sifat baru. Muncul jiwa yang baru. Sampai pada suatu ketika, reaksi-reaksi ini memunculkan kualitas-kualitas yang menyebabkan syarat-syarat untuk tumbuhnya tumbuhan itu terjadi. Sehingga tumbuhan dapat tumbuh karena ia merupakan suatu jiwa baru. Sampai pada suatu ketika tumbuhan ini tumbuh, tumbuhan tidak hanya yang kita lihat yang hijau-hijau saja yang kita lihat di sekeliling kita. Tumbuhan itu sampai pada tahap yang paling sederhana, yang dia punya
kesamaan dengan tumbuhan, yakni dia bersel. Nah, kita lihat sel ini tadi, dia punya kehidupan. Kalau kita potong, itu salah tumbuhan tadi kita potong, salah satu daun kita potong, di dalamnya ada sel yang dia punya kehidupan. Tapi minus kesadaran, minus tujuan, minus apa tadi? Kesadaran, tujuan, apa satunya tadi? Kehendak. Dia bergerak berdasarkan dorongan alam. Inilah yang dimaksud dengan tumbuhan. Sampai pada suatu ketika dia berevolusi sendiri, bertransformasi sendiri, karena ada aspek-aspek lain yang menyebabkan munculnya kehidupan baru, muncullah kehendak di dalamnya. Karena organ-organ penyusunnya menjadi kuat, informasi-informasi genetika, karena di sini ada yang memberikan pendapatnya, saya sekaligus menjawab. Karena informasi-informasi genetika itu berkelindan, terjadilah suatu kesempurnaan pada organ yang membuat dia memiliki kecenderungan untuk berestimasi. Muncul kehendak. Nah, kehendak ini terbatas pada kemampuan akalnya, kemampuan organ pendukungnya. Yang kemudian dalam proses tertentu, hewan-hewan ini bertransformasi menjadi wujud yang lebih sempurna karena dia memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, punya yang namanya nilai kaidah-kaidah moral. Nah, ini penjelasan ini ada di kajian-kajian filsafat, bahkan kajian-kajian sufisme. Jadi kita tidak perlu membandingkan dengan teologi, nanti itu ada tempatnya kita akan bahas itu. Tapi untuk saat ini saya membatasi ini saja. Bagaimana dari hewan bisa sampai menjadi manusia? Apakah ada intervensi ilahi ataukah karena proses alamiah? Nanti kita akan bahas di bagian terakhir, biar penasaran. Jadi, nah, sampai pada suatu ketika yang entah kapan seluruh organ-organnya itu menjadi lebih sempurna, yang artinya organ yang paling vital ini menjadi lebih sempurna, sehingga dia memiliki kecenderungan yang kita sebut dengan kecenderungan manusiawi. Bertransformasilah jiwanya menjadi jiwa yang bersifat manusiawi. Tapi kita bisa melihat penjelasan ini dari dua aspek dan dengan dua cara. Pertama kronologis, kedua eksistensialis. Secara kronologis kayak gitu, mineral, tumbuhan, hewan, manusia. Tapi secara eksistensialis, secara wujud, kita lihat proses itu sedang berjalan pada diri kita. Kita dari sisi diri kita punya aspek mineral, yang kita berusaha untuk keluar dari kecenderungan mineral ini. Ada di antara kita yang berusaha keluar dari kemalasan, ya enggak? Pasti ada di antara kita yang sedang berjuang melawan kemalasan, melawan pasivitas, melawan kefasipan. Pasti ada. Ada di antara kita yang sedang berjuang untuk menaikkan level kita dari mineral yang malas ke level dia bertumbuh, minimal dalam aspek motivasi-motivasinya. Kita keluar dari kondisi yang pasif tadi, menuju sifat-sifat yang lebih sempurna. Kita ini mungkin dari kecil sampai besar punya tubuh yang berubah sesuai dengan usia, bertumbuh sesuai dengan usia. Ini makna ini adalah refleksi dari keinginan jiwa kita untuk bergerak keluar dari sifat-sifat mineral tadi menuju sifat-sifat nabat, dari sifat-sifat tumbuhan. Nah, kita menolak untuk tumbuh saja, tumbuh dari kecil jadi gede terus mati. Kita menolak itu pasti. Ada nggak yang pengen dari kecil tumbuh terus mati aja? Pasti di antara kita pengen sesuatu yang lebih sempurna lagi. Kita menjadi
sesuatu yang punya independensi dalam kehendaknya. Makanya kita nggak mau, pas pubertas kita nggak mau diatur-atur. Sering ada kecenderungan nggak mau diatur-atur. Kita punya kecenderungan untuk punya kehendak. Ya, pada saat ini pun kita merasakan kita punya kehendak. Tapi, ya enggak, kita nggak mau kehendak itu hanya terbatas pada pemenuhan kehendak-kehendak tubuh kita. Pasti ada yang di sini ingin jadi penyair, yang lebih hebat dari Keats. Pasti di sini yang ada yang pengen jadi novelis yang lebih hebat dari Andrea Hirata. Ada di sini yang ingin menjadi ilmuwan yang lebih hebat dari Newton. Ada di sini yang pengen jadi sutradara yang lebih sutradara yang pengen jadi sutradara yang lebih hebat dari siapa namanya? Elon Musk apa siapa? Bukan ya. Yang buat film Inception tuh siapa? Christopher Nolan. Pasti di sini ada yang pengen jadi ilmuwan yang lebih hebat dari Elon Musk, yang lebih hebat dari Steve Jobs. Karena kita punya keinginan untuk mencapai pengetahuan. Jadilah kita menjadi sosok yang lebih manusiawi. Jadi ini gambaran dari tingkatan-tingkatan jiwa tersebut. Kalau ada diri kita yang membatasi hanya pada satu aspek jiwa kita, menjadi mineral yang malas, menjadi tumbuhan yang hanya sekedar tumbuh kemudian mati, atau menjadi sosok yang hanya memenuhi kebutuhan perut dan di bawah perutnya saja, ya kita sempurna pada tahap itu saja, tapi kita kehilangan aspek manusiawi dari diri kita. Jadi sebenarnya, nah ini perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa. Jadi sebenarnya kenapa kita terus-menerus belajar ini? Terus-menerus berhadapan dengan tugas-tugas kuliah. Terus-menerus berhadapan dengan subjek-subjek pengetahuan. Karena ini sebenarnya berasal dari kecenderungan proses yang ada dalam diri kita untuk menjadi lebih manusiawi. Menjadi manusia. Apa itu manusia? Al-insan hayawanun natik. Manusia itu cerdas. Dia punya intelek. Dia punya nature untuk jadi mencapai kecerdasan, mencapai pengetahuan dan kesempurnaan. Kami mahasiswa daripada uang kami. Oke, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman yang lain bisa berinteraksi lewat videonya langsung. Bung Jordi sudah ya. Silakan mumpung masih ada waktu ini. Ada lagi? Iya, Silakan. Mungkin Pak bisa saya kembali lagi. Ya, silakan. Moderator. Ya, oke, makasih kembali ya, Pak Moderator. Ini mungkin berhubungan yang sebelum masuk awal tadi, berbicara tentang tingkatan imajinasi. Berbicara tentang imajinasi, yang masih saya bingung Pak, di sini, bagaimana cara mengontrol imajinasi supaya bisa mencapai tingkatan akal, Pak? Mungkin itu saja. Baik, sebentar. Sekalian mungkin bisa membahas juga pertanyaan dari chat tadi. Bung Ridwan Muhammad bertanya tentang dualisme tubuh dan jiwa. Itu apakah yang dimaksud itu bersifat kartesian begitu, Bung Bis? Jadi dualisme di mana ada innate idea atau ide bawaan, itu apakah seperti itu atau bagaimana? Silakan. Baik, saya akan sekaligus menjawab pertanyaan Ridwan Muhammad dan Mas Jordi kembali menanggapi Bung Jordi. Jadi gini, dalam filsafat Islam itu ada yang namanya lokus jiwa. Nah, lokus jiwa itu ada
yang namanya al-hissun mustarak, indra korporeal, ada yang namanya ada yang namanya waham. Nah, di tingkatan yang lebih tinggi itu disebut dengan akal. Jadi ini daya-daya jiwa atau lokus bagi jiwa. Nah, bagaimana hal-hal yang bersifat imajinatif tadi menjadi sempurna pada akal? Kembali lagi pada keterpusatan kesadaran. Nah, ini mungkin bisa jadi basis analisis pada psikologi. Jadi saya punya, jadi ada dosen saya dulu yang pernah membahas dengan beberapa perguruan lain tentang disiplin psikologi Islam. Nah, teorinya berdasarkan kitab-kitab filsafat yang ditulis oleh Ibnu Sina, Surawardi dan Mula Sadra. Nah, kira-kira gini. Kenapa butuh keterpusatan pada kesadaran? Karena degradasi pada imajinasi tadi disebabkan oleh degradasi pada kesadaran. Turunnya kesadaran pada manusia. Jadi hal-hal yang bersifat imajinatif tadi menjadi tidak dapat mengalami transformasi menjadi pengetahuan karena dia terdegradasi di alam imajinalnya tadi. Nah, bentuk degradatif dari imajinasi adalah perangkap waham. Tapi sebenarnya bukan perangkap, tapi ketika dia menjadi lebih dominan, dia menjadi perangkap. Contoh, kita bisa menganalisis orang ini berbahaya atau tidak berbahaya. Kalau ada orang baru di antara kita, di rumah kita misalnya. Tapi kalau kita dalam proses ini menganggap bahwa, oh dia benar-benar tidak berbahaya, benar-benar berbahaya, ini padahal berbahaya misalnya. Ini bisa menjadi waham. Dia tidak sesuai dengan kenyataan. Ya enggak? Misalnya kita melihat sebuah benda dari jarak jauh atau menganalisis sesuatu. Yang analisis kita itu tidak sempurna. Ini jadi waham, ini jadi estimasi. Makanya kalau kita buat rap itu pasti kita buat estimasi. Estimasi itu enggak kayak gini maksudnya. Ini hanya estimasi saja maksudnya. Nah, kalau kita, estimasi ini sering ada terjadi. Misalnya pernah baca zodiak, ramalan zodiak misalnya. Ini nambah pengetahuan juga. Atau ada orang yang mencocokkan sifat-sifat kita dengan juz-juz, enggak? Juz-juz Al-Quran misalnya itu. Ini kita bisa analisis ini waham bukan? Ini imajinasi atau bukan? Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan ini tidak punya relasi dengan kenyataan. Jadi sebenarnya waham itu tidak punya relasi dengan kenyataan dan dia hanya ada di alam imajinatif kita. Kalau kita lihat zodiak, itu ramalannya misalnya Scorpio, karakternya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kadang karena kita kita sudah terbiasa hidup secara degradatif, kita percaya itu saja. Ciri dari hidup yang terdegradasi atau jiwa kesadaran yang terdegradasi itu tidak punya kecenderungan, tidak punya rasa cinta terhadap pengetahuan. Itu ciri yang paling utama. Karena dia tidak punya rasa cinta terhadap pengetahuan, dia tidak punya rasa cinta terhadap kebenaran dan objektivitas. Sehingga ketika dia baca apapun, berita informasi apapun termasuk zodiak tadi, dia oh iya benar saya kayak gini. Padahal ini dalam sains dianalisis sebagai bentuk sikap yang disebut dengan validasi subjektif. Kalau tidak salah ada bahasa ilmiahnya, ini tidak benar. Tapi karena akumulasi informasi yang ada pada kita membuat kita oh iya sifat saya bintang saya Scorpio. Oh saya memang kayak gini. Padahal itu sifatnya subjektif. Kalau dianalisa lagi misalnya dia bilang Scorpio ini sifatnya baik, suka memberi dan keras kepala. Oh iya saya keras kepala, padahal belum tentu keras kepala. Jadi ini sifatnya validasi subjektif yang tidak ilmiah. Dia hanya bersifat estimatif. Kalau ini dianggap beneran, dia tidak punya relasi dengan kenyataan. Ketika dia tidak punya relasi dengan kenyataan, ini masih imajinasi. Nah, kalau terlalu intens
sifat mental ini terlalu intens, mempercayai sesuatu yang tidak relevan dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini bisa menjadi kegilaan, menjadi sejenis skizofrenia. Dia mengalami kekacauan dimensi antara imajinasi dengan kenyataan. Nah, caranya tadi ya kita harus punya kecintaan pada 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 hal-hal yang mencerahkan, punya kecenderungan terhadap penyempurnaan akal, sehingga kita mencintai kenyataan, punya koneksi yang kuat terhadap kepastian, punya kecenderungan atau hasrat yang kuat terhubung selalu dengan kenyataan. Jadi kita berusaha untuk tidak percaya kebohongan, berusaha untuk tidak percaya hoax, selalu bersifat objektif. Ini yang membuat apa saja yang terserap dalam imajinasi kita menjadi pengetahuan. Itu untuk menjawab Jordi. Untuk Ridwan, ini dalam teori Innate ini kalau tidak salah dibahas juga oleh Noam Chomsky. Ini bisa kita bedah di bukunya Psycholinguist, ilmu yang jadi media Chomsky menjelaskan teori Innate ini kalau tidak salah ilmu linguistik. Ini perdebatannya dengan B.F. Skinner. Jadi baik, saya review sedikit pertanyaan tadi. Apakah kesadaran ini sudah terinstal atau terbentuk? Ini yang menjadi pertanyaan dari Ridwan. Jadi kesadaran ini menurut sains dia kombinasi kompleks yang menyebabkan terjadi emergence, terjadinya kultur pada individu sehingga memunculkan masyarakat, kebudayaan dan peradaban. Tetapi secara filsafat, dan Chomsky ini termasuk yang cenderung pada filsafat, kesadaran ini dia sesuai dengan nature atau tingkatan alam pada individu tersebut. Sel yang punya kesadaran, buktinya dia bisa melakukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai representasi dari kehidupan, walaupun kesadarannya terbatas. Jadi filsafat meluaskan definisi kesadaran ini. Menurut filsafat ya kesadaran itu tidak terdefinisikan, tapi ia bisa dirasakan. Sel yang bisa merasakan kehidupan alam sel ya sel itu sendiri. Yang bisa merasakan kehidupan manusiawi ya manusia itu sendiri. Karena dia bersifat inheren, maka ia bersifat innate. Dia bukan bersifat komponen. Nah, pandangan gnosis agak mirip dengan dengan filsafat ini tadi. Jadi menurut gnosis kesadaran ini berasal dari yang ilahi yang terrefraksi namanya. Seperti kita menghidupkan senter di di plastik atau kaca bening, dia akan terrefraksi. Refraksinya itulah kita. Cahaya senter itulah sumber cahaya itulah Tuhan. Jadi kesadaran kita ini walaupun dia terrefraksi, tapi dia senantiasa terhubung. Tapi karena karat atau penyebab pantulan refraksi ini punya riak-riak, akibatnya kita punya jarak dengan yang ilahi, yang bersifat ilahi. Kita punya jarak dengan pengetahuan ilahiyah sehingga kita pengetahuan kita nggak terlalu intensif. Kita bisa memahami kenyataan, tapi terbatas. Gitu. Tapi by the way, dengan keterbatasan ini kita punya kesenyawaan. Ini yang disebut dengan sinkhiyah atau relasi yang bersifat identik atau kesenyawaan itu mungkin ya. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Atau cukup? Karena kita batas sampai jam 6. Sampai jam 6 ya. Ini masih ada 15 menit lagi. Mas Andri, bagaimana Bung Ridwan? Ya. Bagaimana Bung Bis? Sebelum kita, sepertinya udah tinggal 15 menit lagi. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita breakdown di grup WhatsApp grup, atau nanti saya akan share buku yang bisa mengekspand pengetahuan kita
menambah informasi-informasi kita. Nah, ini saya ada sedikit ilustrasi cerita bersama-sama, bukan untuk dipercaya atau ditolak, untuk kita nikmati saja agar semakin memperkaya inspirasi-inspirasi kita. Apa dipersilakan moderator? Ya, silakan Bung Bis. Supaya cepat, Silakan. lebih cepat lagi. Baik, Ya. sebentar ya. Baik, sebentar. Sekitar 5 menit ini. 5 menit. Ya mungkin Ini sebuah cerita yang baik, saya akan share sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan memberikan inspirasi, bukan untuk dipercaya, bukan untuk ditolak, tapi hanya sebagai cerita yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Baik, saya akan share. Suatu hari anggaplah kita mengalami sebuah kecelakaan yang berat. Tidak terlalu ganas, tapi tetap saja fatal. Para medis telah berusaha untuk menyelamatkan kita, tapi tetap saja gagal. Tubuh kita hancur, dan percayalah, dengan tubuh yang hancur ini pasti setiap orang akan mati. Dan pada saat itulah kita bertemu dengan realitas tertinggi dari diri kita. Di mana? Di mana kita pada saat ini? Apakah ini alam baka? Aku tadi kecelakaan, aku terjepit dan tiba-tiba aku berada di sini. Ya, engkau mati. Dan apakah engkau adalah Tuhan? Ya, mungkin saja aku adalah Tuhan. Kau melihat sekeliling, dan hanya ada engkau dan cerminan dirimu yang lebih besar. Apa tempat ini? Apakah ini alam baka? Lalu bagaimana dengan anak dan istriku? Apakah mereka baik-baik saja? Setelah aku meninggal, pikiran terbaik yang mungkin kita miliki ketika kita meninggal adalah mengingat siapa yang kita tinggalkan. Dan cerminan diri kita ini merealisasikan dirinya di hadapan kita, seolah seperti Tuhan. Anak-anak kita mungkin akan mengingat sesuatu yang lebih baik, melihat diri kita secara sempurna. Dan istri atau suami kita mungkin akan bersedih setelah kepergian kita. Kita akan menjadi kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Lalu apakah kita akan menuju surga? Atau kita akan menuju neraka? Tidak. Mungkin saja kita akan bereinkarnasi. Dan apakah dengan begitu Hindu, Buddha, dan agama dharmiknya benar? Menurutku, semua agamanya benar menurut caranya masing-masing. Dan kita diajak menuju sebuah tempat yang entah di mana. Tidak kemana-mana, tapi sepertinya elok untuk kita saksikan. Kita telah bereinkarnasi menjadi anak kecil di antara kita, menjadi orang dewasa. Dan apakah semua itu telah sia-sia kita lewati? Juga, mungkin saja hal-hal itu berguna menjadi ingatan dari dalam kesadaran kita. Dan mungkin saja tubuh yang kita saksikan ini menyimpan misteri yang lebih luas. Diri kita yang lebih besar, lebih agung dari yang pernah kita saksikan. Kita seolah seperti mencelupkan diri kita pada suatu realitas kenyataan, mengalir di dalamnya, terpecah-pecah, mengalami sakit dan derita.
dan kemudian kita menarik diri kita dalam kehidupan yang singkat, menyadari semuanya telah berlalu, dan saat ini disinilah kita. Apakah kita telah bereinkarnasi? Dan berapa kali kita telah bereinkarnasi? Banyak, mungkin saja bertriliunan kali. Kali ini kita akan bereinkarnasi menuju menjadi seorang wanita Tionghoa di tahun 540 sebelum Masehi. Lalu, apakah kita akan menuju masa lalu? Bagaimana kita bisa dilahirkan di masa lalu? Mungkin saja waktu atau zaman adalah hal yang tidak relevan dibicarakan di alam kesadaran. Tidak ada waktu di sana. Mungkin saja ada alam semesta yang lain yang lebih luas dan menyimpan rahasia-rahasia yang lebih dalam. Dan apakah jika kita bereinkarnasi menuju masa lalu, kita akan bertemu dengan reinkarnasi diri kita yang lain. Dan pada saat itu kita berbincang-bincang dengan diri kita sendiri. Mungkin saja kejadian itu sering terjadi. Kita bertemu dengan diri kita yang lain yang bereinkarnasi di setiap waktu. Lalu apa makna dari kehidupan ini? Tataplah mata kita masing-masing. Ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Apakah untuk diri kita sendiri? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Mungkin saja tidak ada orang lain di sekeliling kita. Yang ada hanya kita dan kesadaran kita yang tertinggi. Setiap kali kita berinteraksi dengan diri kita yang lain. Berinteraksi dengan inkarnasi beragam dari kehadiran diri kita. Kita telah hadir dalam berbagai bentuk, warna, dan ras. Berbagai macam penampilan. Mungkin saja kita adalah Abraham Lincoln, dan kita adalah pembunuhnya. Mungkin saja kita adalah Hitler, dan jutaan tubuh yang dibunuhnya. Mungkin saja kita adalah Yesus atau Isa, dan kita juga adalah muridnya. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan keburukan itu untuk diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan itu untuk diri kita. Kita telah mengalami semua pengalaman rasa sakit, kehilangan, pengetahuan, kecemasan. Lalu apa arti semua ini? Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Apakah agar kita menjadi lebih dewasa? Agar pantulan dari kesadaran kita yang tertinggi benar-benar tercermin dalam diri kita. Dan kita terbang mengangkasa menuju kehidupan yang lebih dewasa. Kita masih muda, masih seperti janin yang tumbuh pada saat ini. Berbagai kenyataan di sekeliling kita menunggu untuk ditemukan dan dijelajahi. Agar segala kehadiran yang merupakan representasi dari diri kita menjadi benar-benar menyatu dalam diri kita. Dan alam semesta yang seperti telur ini benar-benar terpecah menjadi individu yang dewasa. Baik, mudah-mudahan cerita pendek ini menginspirasi kita, bukan untuk dipercaya, ditolak, atau untuk apapun. Ini hanya sekedar hiburan yang mungkin saja menginspirasi kita, menginspirasi banyak di antara kita untuk lebih menghargai kehidupan, agar kita bisa melihat kehadiran orang di sekeliling kita sebagai representasi dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Sudah pukul 6 sampai pukul 6. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu jam 4 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya. Bye.